Pendengar setia Sinar Kasih yang diberkati Tuhan, renungan kita hari ini, hidup yang bernilai. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-15. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh akan pengenalan kita tentang Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Hidup itu luar biasa. Kita sudah menjalani hidup selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau lebih daripada itu. Karena sudah terbiasa menjalani hidup yang kita lupa untuk menghargai dan menilai hidup secara benar. Karena apa yang sudah biasa kita lakukan atau kita miliki menjadi tidak luar biasa. Ketika seseorang membeli mobil mewah, pada hari pertama betapa dia menghargai mobil itu. Terasa 5 tahun kemudian tidak bernilai lagi, dan memang nilai dari mobil itu juga kemudian merosot. Kuasa kegelapan menipu, dia penipu. Setan is a liar. Dia membisikkan kalimat yang kita tidak sadari melalui kejadian, peristiwa, percakapan, film, atau lagu bahwa hidup ini tidak bernilai. Dan sebaliknya, yang bernilai adalah ketika kita mempunyai rumah besar, mobil bagus, popularitas, cantik, ganteng, terhormat, berpendidikan tinggi, aman, jauh dari ancaman. Dan hampir semua orang tersesat di lingkaran ini. Bagi pendeta yang merasa bernilai kalau jadi pendeta besar, punya gereja besar, menjadi pemimpin besar, menjadi ketua sinode, dan lainnya. Tambah bernilai kalau anggotanya ada pejabat tinggi, ada anggota DPR, pengacara terkenal yang bisa disebut-sebut dalam khotbahnya. Hidup ini bernilai bukan karena hal itu. Hidup ini bernilai kalau kita ada di jalan Tuhan. Di jalan Tuhan artinya dalam kebersamaan dengan Tuhan. Bagi umat perjanjian lama, di jalan Tuhan artinya mengikuti rencananya. Abraham mengikuti rencana Tuhan. Ia keluar dari Ur Kasdim, dibawa Tuhan ke negeri yang Tuhan hendak ditujukan. Tetapi ternyata sampai meninggal pun dia tidak pernah menemukan negeri itu, hanya melihat dari jauh di mana negeri itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Ibrani pasal 11. Bagi umat perjanjian lama, dikatakan berjalan bersama Tuhan adalah selama mereka melakukan hukum, yaitu hukum Tuhan, dan mengikuti rencana Tuhan. Tetapi bagi umat perjanjian baru bukan begitu saja. Tentu kita harus memenuhi rencana Tuhan, namun dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Dan kita tinggal di dalam Yesus. Maksudnya adalah supaya kita mengalami proses perubahan sampai menjadi serupa dengan Tuhan atau kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Atau mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Kiranya hidup kita terus bernilai dari kesederhanaan kita dan melakukan tindakan-tindakan yang berdampak bagi sesama. Amin, amin.